Ya, dari siapa dulu nih? Ya ya. Jadi gini loh, penolakan ini kan tentunya karena informasi yang diterima belum begitu jelas. Contoh misalkan dari perspektif bagaimana kemudian dapur-dapur ini yang di bawah naungan yayasan ini menjelaskan secara detail kepada sekolah. Karena yang didapat oleh sekolah adalah hampir kebanyakan informasi yang negatif. Kita tahu bahwa penerimaan MBG ini hari ini sudah yang tercatat menurut Dikdasmen itu sudah 43 juta. Memang ada sekitar belasan ribu yang kemudian berdampak negatif. Ada yang keracunan, kemudian makanan yang tidak layak konsumsi misalkan gitu. Karena bau, karena busuk, dan itu dalam konsep perjalanan gitu. Saya rasa setiap yayasan itu harus memberikan penjelasan sedetail mungkin tentang aspek penerimaan MBG agar sekolah menerima informasi secara jelas. Insya Allah kepala sekolah mengerti kok. Kalau jelas, saya rasa akan banyak penerimaan positif. Itu dari saya sih. Nah, ada juga yang bilang katanya MBG itu cuma untuk dibuat karena lahan untuk korupsi, Bang. Bukan karena hanya makanannya aja. Jadi gini, apa yang disampaikan ini kan tidak kemudian bisa dibuktikan secara aspek hukum ya. Ini kan opini yang berkembang. Kalaupun memang opini itu pun ada, saya rasa di BGN sendiri itu kan ada fungsi tata kelola tentang pengawasan dan pemantauan. Nah, harusnya orang-orang yang andil terhadap informasi publik, yang memahami tentang kondisi adanya dugaan tadi tentang bahwa ini sistem pengelolaan yang kemudian dianggap tanda kutip untuk kalangan tertentu, itu harusnya dilaporkan saja ke Inspektorat BGN. Karena setahu saya BGN itu punya 4 divisi itu. Selain daripada sistem kelola, itu situ ada fungsional pengawasan dan pemantauan. Jadi kalau ada hal yang tidak bagus, mulai nih masyarakat bukan hanya opini negatif, tapi bergerak, bersurat supaya ada bukti-bukti yang menguatkan sehingga nanti hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh oknum, baik dari pengelolaan dari dapurnya, oknum yayasannya, sampai oknum BG-nya itu bisa kita laporkan. Gitu. Budaya-budaya korupsi ini yang harus kita lawan, bukan BGN-nya yang dilawan, bukan MBG-nya yang dilawan, tapi budaya-budaya korupsi dari setiap elemen itu pasti ada oknum. Bang, gelombang penolakan juga datang dari Ketua BEM UGM yang bersuara keras, artinya membongkar adanya dugaan permainan oleh para orang-orang yang punya jabatan lah. Abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin? Itu positif ya. Kalau kemudian yang diksi yang disampaikan oleh Ketua BEM UGM ini saya rasa positif. Tetapi ada overlapping bahasa edukasinya terhadap kesimpulan tanpa dilengkapi dengan bukti yang ada. Contoh misalkan dia statement dengan tema MBG adalah makanan maling berkedok gizi misalkan. Buat saya itu udah terlalu hiperbola. Seharusnya dia melihat sudut daripada penerimaan jumlah siswa-siswi yang hari ini merasakan MBG. Kita tidak bisa menyamakan penerima MBG ini secara sama rata adalah orang-orang yang mampu dan layak gitu loh, atau rata-rata menengah. Tetapi juga ada kalangan masyarakat yang ekonomi bawah saat ini menerima program pemerintah atas nama MBG ini sangat bermanfaat. Nah, kita ambil contoh, selain siswa-siswi yang mungkin orang tuanya tidak berpenghasilan tetap, sudah barang tentu tiap hari anak-anaknya pasti mendapatkan makanan di sekolah. Kemudian teman-teman kita yang guru yang hari ini mungkin pendapatannya belum layak, alhamdulillah sekarang sudah disupport anggaran MBG itu masuk juga ke guru-guru. Nah, jadi buat saya yang disampaikan harusnya lebih administrasi lah, bukan hanya opini saja. Kumpulkan bukti yang ada, kemudian laporkan secara berjenjang. Kita kan punya juga nanti gugatan-gugatan, mungkin class action kalau memang terbukti gitu. Jadi buat saya jangan hanya bicara tentang opini, tapi bicara tentang kumpulkan bukti dan laporan. Semua saya yakin warga negara Indonesia setuju untuk melawan budaya korupsi. Saya rasa itu. Kalau dari segi hukumnya sendiri emang bisa Bang, beberapa sekolah
sepihak gitu untuk menolak MBG, karena dia sampai ada tulisan pelang gitu untuk sekolah ini menolak MBG. Ya. Mengenai hukum ya, MBG ini sudah menjadi program nasional yang sudah di cover, dipayung hukumin oleh Perpres juga tentang undang-undang juga ya. Jadi padanya kita pertama Perpres nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, terus diperkuat lagi dengan Perpres nomor 115 ya tentang penyelenggaraan mekanisme dan sasaran program MBG kepada anak-anak. Di lain lagi ada didukung juga Undang-Undang APBN 2026 mengatur tentang anggaran pelaksanaan MBG dan Undang-Undang 12 tahun 2000, Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang Undang-Undang Pangan. Artinya selama 5 tahun ke depan MBG ini sudah mempunyai payung hukum. Ya kalau misalnya adanya protes sepihak ya mungkin kan itu bisa diperbaiki ya secara mekanisme ya kan, ataupun nanti pengawasan perlu penting, memang harus ada orang yang kritis di sini, karena kalau tidak dikritis dan tidak ada pengawasan nanti mekanismenya juga jadi tidak baik ya kan. Karena ya kami juga banyak mendapatkan informasi, misalnya contoh yang tadi tentang risiko adanya tata kelola anti korupsi misalnya. Misalnya itu dari BGN itu membatasi yayasan yang terdaftar, di mana yayasan itu bisa membuat 10 dapur. Tapi sekarang sudah tidak terbuka lagi bagi yayasan-yayasan baru. Otomatis banyak para pelaku usaha MBG itu dia harus pinjam pakai dengan yayasan, dan di mana itu ada dana yang dipinjam PT pinjam yayasan tersebut, ya kan, akhirnya saling berbagi. Dan kalau misalnya semuanya di monopoli ya sama 1-2 orang penguasa, itu juga kurang elok ya maksudnya. Ini bisa jadi keuntungan sepihak. Mungkin itulah yang harus dijadikan perbaikan atau introspeksi lah daripada BGN gitu kan. Terus juga tentang adanya kualitas menu, di mana banyak menu-menu yang kurang pengawasannya ya kan. Jadi di sini banyak orang-orang yang pengelola dari dapur itu dia diserahkan bukan pada porsinya. Ahli gizi harusnya orang yang ahli gizi, bukan orang yang tiba-tiba menjadi profesional ahli gizi gitu kan. Profesional ya kan. Karena memang tugasnya cukup berat. 3.000 makanan setiap hari harus disediakan, dan itu selama Senin sampai Jumat ya kan. Libur 1 minggu. Jadi benar-benar full tuh. Orang capek. Nah, akhirnya ada yang sisa kemarin yang nggak dikasih, yang tidak bisa terserap gitu kan, 3.000 disimpan, dibuat besok atau minggu depan, dan rata-rata basi. Itulah yang jadi harusnya di dalam mekanismenya di lapangan harus ada pengawasan di sini. Ini bukanlah kesalahan dari para pemegang kebijakan, ini dari oknum-oknum yang menjalankan program MBG ya kan. Jadi harus bisa dibedakan. Kalau memang sekolah tersebut ya protes dengan MBG karena pelaksanaannya tidak baik, itu harus dicerna, harus dilihat siapakah yang menjalankannya. Kalau misalnya itu ada kesalahan di oknum, BGN harus mencabut izin yang tadi dari yayasan tersebut yang pelaksanaannya tidak beres gitu loh. Itu dari pendapat saya. Tapi kan di beberapa daerah kan pengawasan kayaknya nggak terjangkau juga Bang ya. Bahkan tarif-tarifnya ada yang hanya 5.000 gitu kalau dinominalkan dalam MBG. Nah, pengawasan harus seperti apa sih Bang mungkin Bang dalam MBG khusus di daerah-daerah gitu? Sebenarnya kalau buat saya ya, di dalam struktur BGN itu pasti ada deputi pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantau ini kan karena memang sifatnya anggaran negara, otomatis setiap apa yang dilakukan oleh penerima kuasa terhadap pengelolaan MBGN ini itu harus melaporkan. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang dilaporkan ini benar atau tidak benar, ya kan? Laporan pasti ada, tapi permasalahannya laporannya ini benar atau tidak benar. Berjalan tidak deputi ini sampai ke tingkat bawah. Nah, kalau dibilang tadi ada yang kemudian kosnya yang sepatutnya misalkan 10.000 atau 15.000 kok jadi 5.000 sampai di sana gitu. Ini kan bentuk daripada tugas pemantauan dan pengawasan membuka terobosan sebagai mitigasi resiko. Harusnya saran kita nih misalkan
BGN itu membentuk yang namanya laporan terbuka secara online. Dibuatlah situs aplikasinya atau website khusus yang siapa saja bisa melaporkan. Mungkin kalau di daerah pelosok NTT, warga NTT orang tuanya bisa melaporkan tuh, difoto, cekrek, terus dilaporkan ke BGN. Nah ini kalau bisa diterima oleh fungsi daripada Badan Gizi Nasional, saya rasa permasalahannya akhirnya tidak menjadi hiruk pikuk gitu loh. Jadi kita ini mengkritik, tetapi kita memberikan saran masukan. Jadi jangan hanya mengkritik saja terus kemudian menyimpulkan tutup MBG gitu, tutup BGN, ini enggak sifatnya tidak membangun gitu loh. Ini kan kita tidak bicara tentang ini makanan hanya cuma nanti jadi perut, nanti jadi feses kotoran misalnya. Enggak. Banyak hari ini anak-anak ini yang memang dari dia berangkat ke rumah sampai sekolah itu banyak juga yang tidak dapat sangu atau ongkos dari orang tuanya. Dengan adanya program MBG mereka jadi semangat sekolah. Nah, tetapi ada permasalahan nih, pengurangan terhadap bentuk anggaran. Dilaporkan kemana? Dilaporkannya harapannya BGN dengan deputinya ini membentuk satu terobosan itu. Itu buat saya. Jadi hari ini opini yang dikembangkan oleh publik selama belum ada bukti-bukti dan fakta itu kita susah juga. Nanti kita bisa bilang malah seolah-olah ini lawan politik, inilah prematur buat pilpres dan lain sebagainya. Saya rasa hal-hal itu akhirnya terjadi kontra opini antara yang pro dan kontra, akhirnya menjadi polemik. BGN harus cepat turun untuk memberikan satu konsep mitigasi yang menenteramkan, mengademkan, dengan membuat yaitu tadi saran saya sih dibuatkan satu website resmi khusus. Jadi simple lah, sekarang semua orang punya handphone ya, makanan nggak pas, foto, cekrek, saya orang tuanya misalkan, terus saya kirim deh tuh, ini BGN di daerah sekolah ini tidak bagus. Nah nanti deputi pemantauan dengan sistem jaringan yang struktur itu akan melihat beserta bukti-bukti itu, nanti akan ada survei. Nah ini kan sebenarnya yang simple gitu loh, ya enggak? Itu sih dari saya. Ada tambahan saya nih. Tambahan. Ya jadi memang program yang sedang dilaksanakan ini sebenarnya udah ada rule dan aturannya dari pemerintah. Kalau kita lihat contoh nih kan, pemerintah itu memberikan anggaran terhadap menu-menu makanan itu nggak sembarangan. Kayak contoh, memang awal mereka masih berasnya paling bagus, sekarang udah naik. Ada kualitas-kualitas yang kayak muncul atau bisa jadi wangi, ya kan. Terus dari minyak kita yang kualitas paling rendah sekarang udah kualitas bimoli. Nah, dari anggaran yang sudah naik ini seharusnya ini kan kembali lagi kepada oknum-oknum yang menjalankan. Jadi selain pelaksana MBG yang diperbanyak, pengawas pun harus diperbanyak. Sekarang ini karena sudah terlalu banyak dan sudah banyak memang udah naik ya, sekarang udah 30.000 dapur ya kalau nggak salah ya. Tapi pengawasannya kurang. Akhirnya banyakkan orang-orang yang bermain di situ, mau cari untung banyak. Contoh kayak ini, informasi dari kepala BGN, sapi dipotong belas ribu, tapi kenyataannya tidak di situ. Kenapa? Ya informasi aja. Kalau Prabowo kan ngurusin banyak ya di sini. Wah, tapi di dalam Pak sapi aja jadi ini dikit Pak. Kadang cuman tali tempe atau apa. Ayam juga kadang-kadang ya itu kan tergantung kan siapa yang pengelola dapurnya. Nah inilah yang fungsi pengawasan ini diperbanyak selain tadi daripada memperbanyak dapur-dapur. Pengawasan diperbanyak dan juga diseringi dengan dapur-dapur jadi bersamaan. Nah inilah yang bisa jadi skala controlling. Nah kalau misalnya kita lihat dari program MBG ini sudah sangat bagus sekali ya, karena mengurangi stunting ya, pertumbuhan yang lambat karena masyarakat di daerah-daerah terposok ya, terutama mereka susah cari makanan-makanan yang gizi, yang ada susu atau apa gitu kan. Asal dari pengelola dapurnya itu benar-benar jujur dengan anggaran yang sudah diberikan dari pemerintah. Itu benar, dari pemerintah itu luar biasa sih sebenarnya anggaran. Dan ini juga menciptakan lapangan kerja ya kan bagi masyarakat yang tadinya yang krisis ekonomi seperti ini tersebar. Kayak satu contoh, saya salah satu kawan saya yang punya MBG dapur ya kan, menciptakan lapangan kerja 45 orang dalam satu dapur. Ya kan, 45 orang dari satu pengelola juga. Ada kepala koki, ada penanggung jawabnya, ada yang karyawan-karyawan untuk masak begini. Nanti juga ada supir juga yang mendistribusikan ya kan. Tapi yang sekarang jadi masalah kedua adalah
ini belum juga ditentukan titik-titik. Wah, ini ada 3.000 makanan. Tapi bingung mau bagikan ke siapa. Jadi yang jadi inceran itu adalah ini anak-anak SD. Anak-anak SD, karena anak SD itu banyak ya kan, misalnya langsung dapat 700, sisanya di mana kan bingung kan mereka. Jadi ada perbedaan makanan anak SD sama anak dewasa. Itulah jadi permasalahan loh. Ini anak SD dikasih susu segini, sama yang dewasa nggak ini apa. Jadi akhirnya ini karena pengawasan itu yang kurang, titik-titiknya pembagiannya kurang juga, akhirnya jadi seperti ini gitu kan. Makanya kembali lagi nih ke BGN untuk introspeksi di mana pola mekanismenya itu dari pengawasan gitu aja.